Halo guys, ini saya baru saja beli produk dari brand itel dan mungkin teman-teman juga tertarik dengan produknya, nanti bisa tonton dulu ya videonya ya. Ini saya beli produk smartwatch dengan model itel ISW 021. Saya beli dengan varian warna dark blue-nya. Ini ada 3 varian warna ya. Ini contohnya ada di gambarnya nih. Ada yang warna hitam, warna dark blue, sama yang rose gold teman-teman. Kita buka dulu untuk produknya. Ini saya beli dengan harga di kisaran Rp200.000 dan tentunya teman-teman juga bisa dapat harga yang lebih murah kalau kalian pakai voucher dari tokonya. Ini kita coba nyalakan dulu. Nggak bisa nyala ya, sepertinya habis untuk daya baterainya nih. Kita coba isi daya dulu, sekalian coba buka. Ini chargernya mana ya? Dapat kotak tapi nggak ada isinya teman-teman. Oke, ini dia untuk chargernya, masih menggunakan charger magnetik 2 pin. Kita juga dapat buku manual book untuk mengoperasikan smartwatch-nya nih. Untuk kartu garansinya mungkin klaimnya dari belakang sini ya. Ini bergaransi sampai 12 bulan. Oke, ini sudah selesai saya coba untuk isi daya dan juga selesai saya pairing ke aplikasi bawaannya, yaitu aplikasi iPulse. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download dari Play Store ataupun dari browser. Tampilan awalnya sih seperti ini saat baru dinyalakan untuk smartwatch-nya. Bagus ya. Ini untuk bagian strapnya hampir mirip dengan model-model smartwatch yang lain di harga 200 ribuan. Cukup tebal, cukup elastis juga, lentur, nggak kaku ya. Dari segi modelnya juga ini nggak kelihatan kaku. Memiliki ukuran 22 mm, sudah quick release, bisa digonta-ganti, bisa dilepas pasang. Sekiranya bosan ya tinggal dibelikan strap baru, entah itu model nilon atau mungkin model strap magnetik atau yang lainnya, asalkan ukurannya sama pun pasti bisa digunakan ke smartwatch-nya. Di 22 mm ya, jangan sampai salah ukuran teman-teman. Cara pasangnya juga cukup mudah kok. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi di bagian desain bodinya ini, sepertinya ini terbuat dari polikarbonat ya. Kalau pertama kali baru beli sih cuma dilihat aja kayaknya dari metal ya. Tapi setelah kita pegang, kita coba sentuh di bagian bodinya, ini kerasa teman-teman. Kalau memang bodi smartwatch ini terbuat dari polikarbonat. Jadi bukan bahan metal ya. Terus juga ada 2 tombol di bagian samping. Ini ada tombol untuk on off-nya di bagian bawah. Terus di bagian atas ini ada tombol crown-nya. Menurut saya sih kedua tombol ini menjadi kelebihan juga dari smartwatch-nya. Karena smartwatch di harga 200 ribuan tuh masih jarang banget teman-teman yang menggunakan atau ada tombol crown-nya. Tapi di smartwatch ini sudah tersedia dan juga bisa digunakan dengan lancar untuk bagian tombolnya. Untuk bagian body sih ini modelnya sport. Terus juga ada julukan unik atau sebutan unik untuk smartwatch ini. Namanya itu Mechanical Cyber Aesthetic. Keren ya namanya ya. Atau smartwatch cyber. Mungkin dari bodinya sih ini memang kelihatan cukup kokoh kalau kita lihat dari jauh, tapi setelah dipegang ini cukup ringan dan masih terbuat dari polikarbonat. Untuk bagian bodi belakang ini ada 2 tempat ya. Ada tempat sensor sama tempat chargernya, terus juga ada lubang speaker teman-teman sama lubang mikrofon, karena memang smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call. Walaupun saya sendiri pun jarang ya, atau bahkan nggak pernah pakai fitur Bluetooth call di smartwatch. Kenapa bang? Nggak terbiasa aja ya. Jadi kalau mau nelponnya tinggal telepon aja, dan fitur ini pun menurut saya nggak begitu penting. Itu menurut saya sendiri sih. Kan selera orang kan beda-beda ya. Jadi ya itu sekedar pendapat saya saja. Oke, ini untuk bagian crown-nya bisa kita gunakan juga untuk ganti tampilan watchface-nya, tinggal diputar-putar saja. Kalau kita geser-geser ke kiri,
Ini ada beberapa fitur uniknya seperti fitur step atau fitur aktivitas. Di fitur ini kita bisa melihat teman-teman seberapa jauh atau seberapa banyak kita tuh melangkah atau berjalan selama 24 jam nanti bakal ke-record. Terus juga ada beberapa fitur-fitur kesehatan seperti fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah juga ada. Sudah cukup lengkap sih. Cuma untuk hasilnya, ya ini kan bukan perangkat alat medis ya. Jadi saya tidak mengatakan kalau hasil dari fitur-fitur kesehatannya itu sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat. Karena ini bukan perangkat alat medis. Oke, ini juga ada fitur kontrol musiknya. Jadi teman-teman bisa kontrol musik langsung dari smartwatch-nya. Ini bisa ditambahkan juga untuk fitur cuacanya teman-teman. Kita geser ke kanan, di sini ada menu pintas. Tuh, bisa disentuh untuk masuk ke fitur-fiturnya. Ini fitur-fitur utamanya, ada fitur-fitur olahraga, fitur-fitur kesehatan yang tadi sudah kita coba, ada fitur Bluetooth call juga. Nih, belum saya nyalakan sih untuk fiturnya ini. Nah, ini dia untuk fitur olahraganya. Ada banyak banget ya untuk pilihan mode olahraganya, tapi di keterangan dari tokonya ini nggak disebutkan totalnya berapa untuk fitur mode olahraganya. Cuma kalau saya lihat-lihat sih ini sudah cukup banyak, ada olahraga berenang, bersepeda, terus juga jogging, dan kalau dirasa kurang pun kita bisa menambahkan mode olahraganya. Ini banyak banget ya. Tuh, tinggal dipilih-pilih saja. Untuk ukuran layarnya memang agak sedikit besar, ini berukuran 2 inch, jadi buat teman-teman yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar, saya rasa bakal kurang cocok sih dengan smartwatch-nya. Nah, ini contoh saat digunakan untuk smartwatch-nya dalam mode olahraga. Di sini tampilannya cukup simple, ada durasi dari waktu olahraga yang kita lakukan, terus ada total langkah, total kalorinya, ada total jarak juga nih di bagian bawah. Dan untuk fitur kesehatan, terutama fitur heart rate monitoringnya ini tetap aktif ya, bahkan saat lagi kita gunakan untuk berolahraga. Tentunya dengan aktifnya fitur ini bisa mencegah atau mengurangi latihan berlebih teman-teman saat kita sedang berolahraga, seperti itu. Untuk penggunaan dari aplikasinya pun ini cukup simple, nggak ribet kok, gampang banget. Terus juga kita bisa custom untuk tampilan dari mode olahraganya, mau olahraga selama 10 menit atau mungkin 30 menit, bisa kita setting langsung dari mode olahraganya. Bahkan jaraknya pun bisa kita setting juga. Untuk resolusi dari smartwatch ini nggak terlalu tajam sih. Di 240 x 296 pixel. Sudah menggunakan layar touchscreen. Ya, tampilannya sudah cukup jelas. Cukup terang juga dan lumayan tajam. Ini juga bisa terima fitur notifikasi juga. Contohnya seperti ini saat ada notifikasi yang masuk ke smartwatch-nya. Ini sih cukup bagus. Tampilan notifnya cukup cepat untuk responnya. Teksnya untuk teks yang terbaca pun ini sudah cukup jelas. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga untuk fontnya. Cuma di sini kita masih belum bisa untuk membalas pesan langsung dari smartwatch-nya. Untuk kerapian dari pesannya sih ini masih belum rapi ya. Bahkan untuk teks yang terbaca ini masih kurang banyak teman-teman. Jadi cuma sedikit aja atau sebagian aja yang bisa kebaca nih. Ya mungkin di next upgrade model lain dari itel bisa memberikan tampilan teks yang lebih banyak lagi ya. Kita geser lagi ke bagian fitur-fitur yang lain. Di sini ada tombol motret. Jadi kita bisa gunakan smartwatch-nya itu untuk dijadikan tombol memotret untuk mengambil gambar ataupun untuk merekam video. Ada juga fitur pemutar musik nih. Jadi kita bisa kontrol langsung untuk pemutar musiknya ya. Entah itu mau nambah volume musik yang lagi kita dengar atau mungkin ganti ke musik yang sebelumnya, bisa kita setting langsung atau atur langsung dari smartwatch-nya. Oh iya, ini juga sudah tersedia untuk fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Tentunya fitur ini bisa membuat kita itu lebih rileks dan lebih tenang teman-teman.
Cukup banyak ya untuk fitur pendukungnya. Ada fitur alarm juga, ada fitur stopwatch sama fitur timer. Untuk baterainya sini awet, memiliki baterai 300 mAh yang katanya sih bisa bertahan 7-10 hari dalam pemakaian normal. Kalau dalam mode standby ini sangat awet sih, diklaim mampu bertahan sampai 30 hari. Widih, lama ya. Chargernya masih menggunakan 2 pin, charger magnetik. Bluetooth-nya ini versinya sudah 5.3. Ini juga sudah tersedia untuk fitur kalkulator teman-teman. Cukup oke sih, di harga 200 ribuan sudah tersedia fitur kalkulator. Cuma untuk fitur kalender ini masih belum ada. Ada gamenya juga. Jadi kita bisa main game langsung dari smartwatch-nya, cukup unik. Dan mungkin ini juga masih jarang ada di model-model smartwatch dengan harga yang hampir sama. Untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak, cuma nggak disebutkan itu ada berapa, tapi ya sudah cukup menarik sih untuk pilihan watchface yang tersedia di smartwatch ini. Untuk bagian brightness-nya ini masih manual, jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, kita harus meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Ini layarnya masih terbuat dari TFT ya, bukan layar AMOLED. Masih TFT, sesuai dengan harganya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma sampai 20 detik saja ya, nggak bisa lebih. Saya rasa sih ini agak kurang lama untuk lama waktu layar menyalanya. Walaupun menggunakan layar TFT, itel ini nyebutnya sudah Ultra HD screen, jadi sudah HD untuk bagian layarnya. Ya memang ini kerasa ya, sudah cukup tajam di harga 200 ribuan. Cuma kalau kita redupkan brightness-nya dan kita masuk ke dalam ruangan itu kelihatan silau teman-teman. Jujur ya, untuk layar TFT itu kalau ada di dalam ruangan kelihatan silau. Jadi saya kurang suka saat kondisi lagi ada di dalam ruangan, apalagi kondisi malam hari. Tapi itu sih tergantung selera ya, ini cuma pendapat saya pribadi aja. Ini untuk tampilan dari watchface-nya, ada beberapa watchface bawaan dari smartwatch-nya, di mana watchface bawaan itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain. Untuk tampilan UI-nya sudah bagus, walaupun memang ada sedikit ngebug pas kemarin saya coba untuk setting bagian rest to wake-nya. Itu agak ngebug teman-teman. Ini untuk fitur rest to wake-nya, jadi tinggal kita gerakkan saja, otomatis layarnya nanti akan menyala. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan di bagian tombol sampingnya. Fitur ini sih sudah sangat umum, ada di model-model smartwatch yang lain. Jadi ya biasa aja gitu ya untuk fiturnya. Kecuali ada fitur tap to wake-nya atau mungkin fitur yang itu matikan layar dengan ditutup di bagian atasnya itu baru itu cakep sih. Tapi ingat lagi sesuai dengan harganya, jangan berharap lebih. Untuk harga segini sih sudah bagus kok. Tentunya dengan harga di kisaran 200 ribuan pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Jadi ya kita harus bisa memaklumi itu ya. Untuk ketahanan airnya memiliki rating IP67, cuma saya belum pernah coba smartwatch ini untuk direndam atau coba disiram dengan menggunakan air. Karena ya ini baru beli teman-teman dan baru dibuka untuk smartwatchnya. Mungkin next bakal saya coba untuk cemplungin atau rendam ke dalam air ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video unboxing dan review sedikit tentang smartwatch dari itel ISW 021 ini. So buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar.